Oke, kita lanjutkan. Itu tadi teori-teori bermain. Sekarang kita masuk ke filsafat permainannya. Yang sangat terkenal teori dari Johan Huizinga dari Belanda. Beliau nulis buku judulnya Homo Ludens. Homo Ludens itu ya sama, Homo itu manusia, Ludens itu bermain. Jadi manusia sebagai makhluk yang bermain. Kalau minggu lalu Homo Ridens, manusia sebagai makhluk yang tertawa. Kenapa Huizinga nulis Homo Ludens? Karena dia melihat masyarakat hari ini itu awalnya dia lihat dunia infotainment. Terus dia melihat masyarakat kita hari ini itu society of spectacle, masyarakat tontonan, ludic society, masyarakat permainan. Industri hiburan kan luar biasa, infotainment, digital games kan. Jadi di semua aspek hidupnya manusia unsur permainannya sangat kelihatan. Makanya muncul istilah Homo Ludens. Apa-apa diatur permainan. Bahkan nanti belakangan muncul namanya Homo festivus. Homo festivus itu manusia itu makhluk yang suka pesta. Apa-apa dibikin pesta, dibikin hura-hura. Nanti ada orang tabrakan, kamu juga akan bikin hura-hura, dikerubung rame orang nonton. Yang nolong mungkin hanya 1-2. Ada bencana jadi tontonan. Ada manusia itu apa kok jadi festivus. Gunung meletus, besok orang pada ke sana. Kenapa? Nonton gunung meletus. Itu festivus. Kita suka pesta pora, suka hura-hura. Nah, katanya Huizinga, manusia itu memang ciri eksistensialnya Ludens, melengkapi 2 ciri sebelumnya. Manusia kan dikenal ada Homo faber sama Homo sapien. Homo sapien berpikir, faber bekerja, Ludens bermain. Jadi hidup ini ya mikir, ya kerja, ya main. Thinking, working, playing. 3-tiganya harus ada biar lengkap. Nggak mikir bukan manusia. Nggak working ngapain jadi manusia. Nggak playing serius amat jadi manusia. Jadi 3 itu ya. Thinking, working, playing. Jadikan itu rumus nanti. Jadi kamu bisa memedomani hari ini aku sudah mikir apa belum, sudah working apa belum, sudah playing apa belum. Jangan-jangan hari ini saya masih hanya playing saja Pak, workingnya belum. Saya sudah thinking Pak, tapi workingnya nanti. Nah itu silahkan kamu cermati dirimu. Katanya Huizinga, manusia itu ya working, ya thinking, ya playing. Itulah teori Homo Ludens. Hakikatnya apa? Itu hakikat kebenaran menurut Huizinga. Permainan, katanya Huizinga, dalam dunia manusia itu sebelum kebudayaan dan nanti menjiwai kebudayaan. Budaya yang dibangun oleh manusia, katanya Huizinga, semuanya berkarakter ludik. Ludik itu permainan. Budaya itu kan hasil cipta rasa karsanya manusia. Pasti ada ludiknya, ada permainannya. Apa? Semuanya. Bangku ini, flash di sini, laptop, mikrofon, itu kan ada karyanya manusia semua. Nuansa permainannya kan kelihatan. Kenapa panjangnya dibikin sekian, kemudian aturan mainnya bagaimana, kok ini besar sekali, yang ini nggak dibikin besar juga. Itu pasti ada logika-logika imajinatifnya, logika permainannya. Masyarakat bikin budaya apa, itu kan ada unsur playingnya. Tinggal berdoa saja di model macam-macam. Coba sekali-sekali kayak 2 minggu yang lalu, jenisnya doa, gayanya orang berdoa,
pelembagaan doa itu kan semuanya playing. Sebelum budaya lahir, unsur playing ini mendahului. Ngaji ini kan ada unsur playingnya. Kita mulai jam 8 ya, nanti diakhiri jam 10. Parkirnya jangan di situ, diatur di sana. Itu kan, ini kan kita sedang play, sedang bermain. Emangnya kalau nggak jam 8 apa nggak bisa? Ya bisa. Tapi kan kita bikin aturan main. Kan kamu sering pakai istilah itu. Ada aturan mainnya. Itu berarti apa? Kita sebenarnya sedang bermain. Kuliah ada aturan mainnya loh. Nah itu sebenarnya kalian di kampus juga sedang bermain. Itulah namanya homoludens. Setiap produk budaya kita itu sifatnya ludik. Modelnya ada permainannya, ada cirinya. Permainan itu. Permainan bukan berarti tidak serius, tapi ada unsur ludiknya, ada unsur mainnya. Terus, nah, unsurnya permainan itu secara umum dua. Sesuatu disebut permainan itu isinya dua, eros sama agon. Ini dua dewa Yunani. Eros itu dewa asmara, dewa cinta, bahasa Yunaninya Cupid. Anaknya Afrodit yang nanti oleh ibunya disuruh jadi Afrodit ini wanita paling cantik kabarnya. Cuma terus ada saingannya namanya Psyche. Psyche ini banyak orang bilang lebih cantik dari Afrodit. Terus Afrodit merentah anaknya. Psyche ini dihukum saja, panah orang paling jelek, biar Psyche jatuh cinta sama orang paling jelek ini, biar Afrodit gak ada saingannya. Tapi terus waktu Eros mau manah Psyche ini, panahnya nyerempet dirinya sendiri. Akhirnya malah Eros yang jatuh cinta sama Psyche. Dan cerita selanjutnya kamu cari sendiri di film-film. Nanti jadi ceramah cinta lagi nanti. Oke, yang kedua Agon. Kalau Agon ini memang dewa kontes, dewa perlombaan. Jadi tugasnya yang membuat orang semangat berkompetisi. Kalau kamu mulai males-malesan, tidak kompetitif, nah, kamu perlu ngasih sajen dewa Agon. Itu kalau orang Yunani. Jadi, nah, permainan itu mix antara Agon sama Eros. Menyenangkan, membuat orang suka, cinta, nek basa Jawa ini demenake, plus Agon, semangat. Bermain itu kan gitu, kamu seneng dan semangat. Kok permainan tidak ada senengnya, tidak ada semangatnya, itu berarti belum permainan. Kamu pasti tidak sukarela menjalankannya. Jadi permainan itu harus ada unsur Eros sama Agon. Baru di situ ada ludik. Jadi Eros memberi warna kesukaan, kecintaan, kebebasan tanpa paksaan. Dan Agon memberi warna penuh perjuangan, semangat untuk menang. Jadi ini dua unsur permainan. Ini saya agak cepat, materinya masih banyak. Jenis permainan kalau ini jos filosof Belanda juga. Mimikri, Agon lagi, pakai nama itu Alea sama Illings. Jadi satu di antara 4. Mimikri itu pura-pura. Anak-anak lip sync, TV, film, drama itu mimikri. Jadi kalau kamu nonton film itu mimikri, permainan yang imitasi, tidak serius, meniru. Tapi ya tidak harus. Ketika orang bermain ya serius di situ, tapi itu sebenarnya niru. Kayak nonton film itu kan ya serius. Kamu nonton film, kalau
menggunakan semangat. Oh itu sebenarnya tidak asli Pak, tidak asik. Asiknya itu kamu anggap itu film itu beneran. Kalau kamu nonton film misalnya film-filmnya Marvel terus pakai logika, tidak masuk akal itu Pak. Ya tidak seru kamu nonton filmnya. Ada kalanya yang main harus imajinasi. Kenapa? Itu mimikri. Ya memang tidak asli, itu memang main-main, tapi fantasi bermain di situ. Kayak anak kecil-kecil main dokter-dokteran, perempuan main masak-masakan, nanti pasirnya ini berasnya, nanti itu kan masuk lama pakai logika. Gitu kok beras itu pasir gitu loh. Nanti tidak jadi main, itu mimikri. Kalau yang kedua Agon tadi ya, pertandingan, perlombaan, kuis, kontes, idol itu Indonesian Idol, American Idol itu agon. Kemudian alea itu judi, lotre, tebakan, taruhan. Kalau kamu main ini nanti untung sekian. Kalau kamu itu alea, games with luck factor, untung-untungan. Sama kayak ada toko online itu, beli barang ini 1.000 saja terus kamu tiap hari itu dan nggak pernah dapat. Itu alea namanya. Jadi orang mengadu untung, siapa tahu aku beruntung. Dan kita karena manusia punya insting bermain, dipancing itu kan kamu terus kepancing terus. Siapa tahu Pak, orang judi itu biasanya terjebak di sini. Jadi siapa ngerti menang. Biasanya kalau sudah menang ingin mengulang. Begitu mengulang kalah terus akhirnya semangatnya berubah. Saya ingin kembaliin modal yang selama ini hilang itu loh Pak. Akhirnya kalahnya tambah banyak. Semangat lagi ingin kembalian lagi. Terus orang jadi tidak bisa berhenti dari judi. Dan ini disadari betul oleh para bisnismen di lahan judi, lotre dan lain-lain. Nanti ada supermarket yang hadiah tahun ini mobil atau hadiah tahun ini rumah. Itu kan kadang-kadang kamu tidak butuh apa-apa juga belanja. Kenapa? Siapa ngerti dapat mobil, siapa tahu nanti dapat rumah. Kamu ngejar itunya. Kenapa pengusahanya ngerti benar dalam dirimu ada jiwa permainan, namanya alea. Siapa ngerti untung. Di agama ada enggak Pak yang kayak gini? Ada kan, kadang-kadang kamu misalnya mengejar yang nyari keuntungan, siapa tahu dapat Lailatul Qadar. Itu kan kamu juga siapa tahu dapat terus kamu wiritan terus. Nah itu semangat alea namanya. Agon ada enggak Pak? Ada. Dalam agama kan banyak pertandingan, siapa lebih soleh, siapa lebih kuat sholatnya, lebih kuat puasanya, ada. Mimikri, ya ada. Wong kang soleh kumpulono, dekat sama orang-orang soleh biar bisa niru, itu mimikri. Permainan. Iling itu kalau ini permainan yang adrenalin. Terjun payung atau terjun gedung bukan bunuh diri ya. Terjun gedung itu ya permainan. Roller coaster itu kan adrenalin. Jadi permainan ini memang keras biasanya. Namanya ilings. Kalau zaman dulu mungkin termasuk tinju itu ilings kelas. Jadi perasaan tegang, adrenalin terpacu itu namanya iling. Jenis-jenis permainan. Jadi ada 4: mimikri, agon, alea, sama iling. Ini katanya filosof Belanda.